Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara. Pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla 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 bla, kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. Target kita Desember 31, target kita harus menghemat
70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1.000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri nggak tahu? Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau nggak bisa tertibkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan usut bea cukai juga. Iya kan? Bakamlah, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, nggak ada masalah. Kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita, tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai
keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan yang kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%.
dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah, atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana Hari Kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon.
Kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya, minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda 1 hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya, batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, fero itu. Ya, fero. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Saudara, barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan pihak-pihak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan.